새끼? 이러고 가면 어떡해요? 한다고요. Pada momen ini, Mari baru sadar bahwa tarif pengacara Jihoon hanya $1 untuk tiap kasusnya. Penasaran dengan hal tersebut, Mari pun bertanya terkait apa alasan dibalik tarif yang begitu murah. 똑바로 해. 근데 사무장님, Namun sayangnya, Mujang belum tahu pasti tentang hal tersebut walau dulunya ia adalah klien pertama dari Jihoon. 왜요? 뭐 특별한 이유라도 있는? 내가 천변에 Di sisi lain, Jihoon tengah melakukan kerja sampingan. Di situ ia tengah bersama Pak Taeyong, seorang pimpinan perusahaan besar yang tengah terjerat kasus pembunuhan. Namun dalam pertemuannya kali ini, Jihoon dan Pak Taeyong tengah sibuk bermain bingo. 30 이번 판은 무조건 내가 이겼어. Kegiatan tersebut bukan tanpa alasan, karena sebelumnya mereka telah berjanji jika Pak Taeyong menang, maka Jihoon akan bersedia untuk menjadi pengacara. Kenapa demikian nanti akan terjawab. 38 빙고. 뭔 수수는 거 아니야? 자, 보세요. Di malam harinya, trio Prot-Prot mengadakan diskusi. Sembari mencari solusi, Jihoon juga tengah menilai Mari sebagai calon pegawai magang. 그렇지. Sayangnya, semua usulan Mari ditolak oleh Jihoon karena tak ada satupun usulannya yang akan menyelamatkan Jihoon. 수리비 500만 원으로 즉각. 그리고 먹고 죽을래도 그 돈은 없다. 돈 없으면 구금 살아야죠. 내가 들어가면 그쪽은 어디서 시보합니까? 네. 더 정신 나간 누군가가 한 번 더 박. Karena tak tahan dengan hal tersebut, Mari pun menyerah dan mengembalikan kasus itu kepada Jihoon sendiri. 마지막 해결 방안이 하나 더 있습니다. 아주 마음에 들어 하실 거예요. 1,000원. Untunglah ada Mujang yang menengahi pertengkaran mereka. Di situ Mujang mengadem-adem. Apa ya bahasa Indonesia nih? Oh, menenangkan Mari dan bercerita terkait Jihoon yang memang kadang sulit untuk dipahami. 저렇게 대책 없이 막 저지르는 것 같지만 Di situ Mujang juga memberitahu Mari bahwa memang sudah jadi kebiasaan Jihoon yang bertindak di luar batas. Namun apapun yang terjadi, Mujang tahu bahwa Jihoon melakukan hal tersebut untuk kliennya. 내가 그래서 물어본 적이 이럴 권리 안전이냐 안전이냐 죽어라. 괜찮으세요? 피? Setelah kepergian Mari, Jihoon terlihat sibuk mengerjakan banyak kasus dan tengah melihat banyak dokumen, yang mana dokumen-dokumen tersebut rupanya merupakan kasus yang masih berkaitan dengan Pak Taeyong di awal tadi. Jihoon tengah merencanakan sesuatu yang akan Mimin bahas nanti. Keesokan harinya, Mari tengah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Min Hyuk. 것도 있고. 말이 너도 내가 보고 싶어. Sekedar informasi, Min Hyuk ini adalah anak dari Pak Jun, besti dari kakek Mari. Hubungan itu secara tak langsung membuat mereka berteman sejak kecil. Dan seperti kebanyakan lelaki di luar sana, Min Hyuk ini kena friendzone, kayak Mimin. 오빠. Oke, serius. Jadi Min Hyuk ini dulunya merupakan bestinya Jihoon, namun setelah Jihoon keluar dari kejaksaan, mereka jadi agak satru karena tidak pernah bertemu. 갑자기 그 여자친구에? Dari beberapa info yang telah didapat Mari, kini ia merasa yakin untuk kembali ke tempat Jihoon dan berniat untuk menepati janji kakeknya. 내가 누구랑 약속을 좀. Sesampainya di sana, Mari mendapat sambutan hangat oleh Jihoon. 잘 왔어요. Namun sikap Jihoon langsung berubah ketika seorang klien datang kepadanya. 천지현 변호사님 사무실 맞습니까? 혹시 마리씨는 좀 빠져 있어요. Klien yang bernama Paijo itu bercerita bahwa kasusnya kali ini berkaitan dengan atasannya yang berlaku semena-mena. Mendengar hal tersebut, Mari menyarankan kepada Paijo untuk menuntut atasannya. Namun Jihoon memiliki pandangan lain, ia tahu bahwa hal itu hanya akan berdampak denda atau tahanan sementara bagi atasan Paijo. Maka dari itu, Jihoon lebih memilih tindakan lain agar atasan dari Paijo ini benar-benar mendapatkan hukuman yang pantas. 이런 식으로 고소를 진행해봤자 잘해야 벌금이나 가겠습니다. Dan setelah dilihat, rupanya atasan Paijo ini adalah Yongbei di awal tadi. 왜요? Keesokan harinya, Mari yang putus asa dengan kasus mobil Yongbei pun mendatangi temannya untuk meminta saran. Sembari memberikan tutor tarian, di situ teman Mari juga menginfokan bahwa Yongbei akan bersikap lembut kepada sesama alumni sekolahnya. 오케이. Namun, belum sempat Mari mempraktekkan tariannya, Jihoon datang menerobos kantor Yongbei dan membuat keributan.
생각해도 와. Rupanya Jihoon di situ sudah tahu bahwa Mari berniat untuk memohon kepada Yongbei. 15년까지 화를 못 참고 Untuk menghindari hal tersebut, Jihoon sengaja datang dan memancing amarah Mari. 남자들끼리 일입니다. 왜 이래요 진짜? 착각했다고요? 근데 그게 말을 해보라고. 어떻게 얘기할 거냐? 개뿔 선배면 선배다. 내 변호사가 얼마나 대단한지. Berkat hal tersebut pula, Mari pun sadar dan berniat untuk menuntaskan kasus tersebut. 네 알겠어요. 못하겠으면 얘기해요. 저도 싸울 수 있어요. Di malam harinya, Mari berkunjung ke tempat kakek Manbuk dan mengingat prinsip Jihoon bahwa pengacara bertarung mewakili kliennya. 난 이거. Setelah paham betul dengan latar belakang kakek Manbuk, ia pun mendatangi Jihoon dan mendapatkan nasihat supaya menggunakan cara ternyamannya untuk menyelesaikan kasus ini. 마리 씨, 이 일을 해결하면 단순히 사과를 해 본인이 소화할 수 있는 방법을 한번 생각해 봐요. Keesokan harinya, Jihoon melanjutkan rutinitas dengan pimpinan Taeyong untuk bermain bingo. 회장님, 빙고가 그렇게 좋으세요? 이겨야 재판 맡아준다면서. 그러니까 내가 애 Setelah mendengar ketulusan Pak Taeyong bahwa ia akan berubah, Jihoon pun memutuskan untuk membelanya. 그래. Di sisi lain, Mari sudah mendapatkan ide. Mengingat Pak Yongbei adalah sosok terkenal yang selalu pansos, Mari pun dengan sengaja mempublikasikan kasus mobil itu ke TV dan tak butuh waktu lama, kediaman Yongbei pun dipenuhi oleh para wartawan. 내 얘기? 하셨습니까? 115 잘했어. Setelah kesibukannya usai, ia baru teringat bahwa hari itu bertepatan dengan hari sidang pimpinan, yang rupanya pimpinan Yongbei adalah Pak Taeyong yang bersama Jihoon tadi. 회장님께서 보기 안 좋다고. Lantas, ia pun segera pergi untuk mengucapkan selamat kepada Pak Taeyong. Namun sesampainya di sana, 고생하셨습니다. 내가 어떻게 있습니까? 근데 nah gitu guys, jadi sedari awal Jihoon sebenarnya sudah tahu bahwa Yongbei ini anak buah dari Taeyong. Setelah mendengar bahwa Taeyong akan menjalani kehidupan yang jujur, Jihoon pun membebaskan Taeyong dari kasusnya, dan dengan kedekatannya itu pun, Jihoon dapat dengan leluasa melawan Yongbei. 내가 한 번만 더 그래봐. 왜 갑자기 존대를 합니까? 난 사이야? 그래서 한번 얘기해봐요. 우리가 어떤 사이인지. 저는 참 아름답고. 너 좀 나랑 장난. Seperti yang Mimin jelasin sebelumnya, Jihoon di sini sengaja mengumpulkan seluruh pegawai dari Yongbei, yang mana semua orang tersebut merupakan klien Jihoon yang memiliki kasus yang sama seperti Paijo. 여기가 어디라고 말? 잡지 의뢰인들입니다. Pinternya Jihoon di sini, dia mengatasi permasalahan itu langsung ke akarnya. Jadi maksud Mimin, Jihoon tidak menuntut Yongbei, justru di situ Jihoon langsung menuntut atasan Yongbei agar ia tak berkutik. Terlebih lagi, Jihoon mempersingkat kasus ini dengan sebuah kesepakatan yang cukup gila. 회장님의 부하 직원. Di situ Jihoon meminta kepada pemimpin Taeyong untuk bermain bingo. Dan jika Jihoon menang, maka Taeyong harus memecat Yongbei sebagai bentuk tuntutan seluruh pegawainya. 이분들의 모든 요구 사항을 들어주시기 그래서 제가 제안을 하나 하겠습니다. 빙고 한 판 어떻습니까? 만약에 제가 지면 이 문가 만약에 이긴다면 이 모든 부분에 좋지. Mari kurang setuju dengan hal itu, karena kemungkinan menangnya hanya 50-50. Namun bukan Jihoon namanya jika tidak menyiapkan rencana. 서류들 모두 가지고 법정에 가면 이길 수도 있겠죠. 근데 그 언젠가가 이런저런 핑계로 이심 가게 만들고 좋았어. Saat permainan dimulai, terlihat bahwa Jihoon hampir kalah. 19. Di saat terpojok inilah, Jihoon memberikan kode kepada Mari lewat pasal yang ia sebutkan. 부하 직원들을 괴롭히는 거 안 그래요, 마리 씨? 근로기준법 76. 2? Berkat hal tersebut, akhirnya Jihoon dapat mengalahkan Yongbei dan memenuhi seluruh keinginan dari kliennya. 이건 안 돼. 주인의 윤리와 양심이 있지 이런 일을 모두 Di malam harinya, mereka merayakan keberhasilan tersebut dan Jihoon menyatakan Mari telah lulus dalam tesnya. 하지만 축하합니다. 저럼 예쁘고 똑똑한 시보를 어디서 근데 예쁜 건 어디가? 예쁘네. Lalu Mari yang masih penasaran bertanya kepada Jihoon terkait alasannya hanya mematok $1 untuk tiap kasusnya. 그게 궁금해요?
Rupanya di situ Jihoon juga tidak tahu karena pada dasarnya tarif itu ditetapkan oleh orang lain. Siapa dia? Besok Mimin jawab. 그러게요. Sekarang leren cuy. Garing.